Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru anggota Kombel Ridan Jaya. Di sini saya Ainur Rafiq, guru PCOK dari SMP Negeri 3 Lasem, akan mensosialisasikan rencana tindak lanjut atau rencana program kepada siswa yang ada di SMP 3 Lasem. Nah, ini fotonya bisa dilihat terlebih dahulu. Ini kelas saya, kelas 4 dari Lasem semua itu, kecuali fasilitatornya yang tidak dari Lasem. Nah, judul program ini adalah Sehat Jiwa dan Ragaku Demi Kelangsungan Hidupku. Judulnya seperti itu. Kemudian latar belakang, kenapa kok melakukan program ini? Secara singkat, latar belakangnya adalah proyek ini dipilih dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental murid yang ada di sekolah. Ya, jadi menurut pengamatan pribadi saya, ya, misalnya pemanasan dulu, pemanasan ketika olahraga. Ketika anak-anak saya suruh lari muter lapangan 3 kali saja, itu anak-anak sudah ada tanda-tanda yang kurang pas untuk anak seusia seperti itu. Batuk-batuk, ngos-ngosan, bahkan ada yang mengeluh, padahal baru lapangan 3 kali. Ya. Terus kemudian masalah mental murid juga sama. Kita tahu pada era ini masih menjadi jargon-jargon di beberapa tempat, yaitu stop bullying atau stop perundungan. Itu juga karena ketika ada bullying itu bisa mengganggu mental para staf didik atau siswa. Lanjut, tujuan program. Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Memberikan kebebasan kepada murid untuk bisa menyuarakan pendapatnya berkaitan dengan ide-ide dalam membuat permainan. Jadi nanti programnya itu anak dibagi per kelompok untuk membuat permainan modifikasi atau menghidupkan kembali permainan tradisional. Di sini nomor 1 ini terkait dengan, karena bisa menyuarakan pendapatnya, berarti terkait dengan apa ya? Student voice, gitu. Yang kedua, dengan bimbingan guru, murid bisa memiliki sendiri permainan modifikasi yang akan dibuat. Karena memilih berarti student choice. Artikulasinya betul. Terus yang ketiga, adanya rasa kepemilikan oleh murid terhadap produk yang dibuat. Di sini maksudnya ownership, ya. Jadi student agency itu meliputi 3 hal: student voice, student choice, dan ownership. Itu tujuan programnya. Next, capaiannya. Setiap kelompok diharapkan mampu menciptakan permainan modifikasi yang bermanfaat bagi kesehatan fisik. Langkah-langkahnya: yang pertama, membentuk kelompok di setiap kelas. Jadi nanti masing-masing kelas dibentuk kelompoknya. Di kelas 8 ini saya ambilnya, ya. Yang kedua, membuat permainan. Permainannya bebas apa saja, yang penting dimodifikasi. Nah, modifikasi itu bisa dimodifikasi, aturannya bisa dimodifikasi, jumlah pemainnya bisa dimodifikasi, peralatannya bisa dimodifikasi, atau dari 2 permainan digabungkan menjadi 1. Misalnya permainan kasti digabungkan dengan voli, permainan voli digabungkan dengan basket. Itu terserah kreasi anak nanti. Terus yang ketiga, nanti setelah membuat permainan, mendemonstrasikan permainan di lingkup 1 kelas. Jadi nanti masing-masing kelompok itu atau per kelas itu mempresentasikan atau mendemonstrasikan permainannya di kelasnya. Nanti bisa diberi umpan balik oleh
kelompok lain atau oleh guru. Yang keempat, permainan terbaik akan digunakan untuk kegiatan antar kelas. Nanti dari beberapa kelompok itu, permainan terbaik akan terpilih dan akan dilombakan antar kelas. Entah itu di jam P5 ada bangun jiwa ragaku ya Bu? Iya. Ya, mungkin itu. Terus kemudian dengan menggunakan model pembelajaran SEM, diharapkan setiap kelas mampu membuat sebuah kompetisi permainan modifikasi antar kelas. Jadi di sini ada SEM. SEM itu adalah salah satu dari model pendidikan jasmani. Ada model pendidikan gerak, ada model pendidikan kebugaran, dan ada SEM. SEM itu Sport Education Model. Bahasa Indonesianya apa itu? Sport Education Model itu. Iya, model pendidikan olahraga. Ya, kalau model pendidikan gerak itu model pembelajaran yang menekankan pada konsep dan komponen gerak. Kalau konsep gerak itu terbagi menjadi konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Kalau komponen gerak itu menjadi dua, gerak dasar dan gerak spesifik. Gerak dasarnya itu terbagi atas 3, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Sedangkan gerak spesifiknya itu gerak-gerak yang ada di cabang olahraga. Itu lain kali kalau itu. Terus kalau pendidikan kebugaran itu menekankan pada memberi kesadaran kepada peserta didik tentang pentingnya hidup sehat. Ada banyak prinsip di kebugaran itu, ada prinsip overload, prinsip progression, prinsip individuality, prinsip regularity, dan lain-lain. Terus yang dipakai di sini adalah pembelajaran SEM, Sport Education Model, yaitu model pendidikan jasmani yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berperan dalam seperti kehidupan nyata. Jadi di sini nanti peserta didik berbagi peran sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi supporter, ada yang menjadi jurnalis, ada yang menjadi analisis pertandingan kalau mungkin ada. Semuanya berperan aktif atau terlibat aktif sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang kedua, langkahnya mempersiapkan kompetisi lomba antar kelas. Yang ketiga, membentuk panitia lomba. Yang keempat, menyusun jadwal lomba. Yang kelima, melaksanakan lomba. Dan yang terakhir nanti perayaan kalau sudah ada juaranya. Kemudian struktur program dan mitra dalam KBS. Proyek ini akan dilaksanakan oleh murid kelas 8 pada saat P5. Kalau tidak P5 ya bisa di kelas 5. Untuk peran yang terlibat, yang pertama kepala sekolah tentunya sebagai penanggung jawab, kemudian ketua KBS seperti yang sekarang ini, kemudian koordinator P5 kelas 8, fasilitator P5 kelas 8, guru PJOK ya tadi seperti untuk memfasilitasi anak dalam membentuk permainan modifikasi dan saat mempresentasikannya. Kemudian ada guru TIK. Guru TIK ini juga bisa membantu dalam mempublikasi kegiatan tadi di media sosial, atau bisa membantu juga mengkampanyekan tadi karena ada kesehatan mental tadi, mengkampanyekan stop bullying lewat media sosial. Guru PPKN atau guru PS ya, guru PPKN ini juga membantu dalam membentuk karakter atau memahami keberagaman, karena dalam pembelajaran PJOK itu muncul isu-isu ya, terutama isu adil gender. Yang pertama itu sering saya lakukan sendiri, mungkin membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya olahraga ini hanya cocok untuk laki-laki, olahraga ini hanya cocok untuk perempuan. Ya di situ muncullah isu adil gender. Selain isu adil gender juga ada isu eksklusivitas, yaitu hal-hal alami yang dimiliki oleh semua orang. Misalnya perbedaan tinggi badan, perbedaan berat badan, perbedaan kemampuan awal, dan lain-lain. Jadi keberagaman dan perbedaan itu harus bisa dipahami oleh
seluruh peserta didik. Kemudian ada guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ini juga bisa membantu dalam pembuatan poster kampanye stop bullying atau pembuatan apa ya istilahnya tadi kan ada panitia pertandingan. Kalau panitia pertandingan pasti itu kan ada susunan acara, terus kemudian ada cara memanggil pemain dan lain-lain. Itu bisa meminta bantuan kepada guru bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada aset di sekolah, karena harus ditekankan ya, harus berpikir pada kekuatan atau aset based thinking, tidak defisit based thinking ya. Yang dipakai hanya aset di sekolah, memanfaatkan kekuatan atau apa yang dimiliki. Ada 7, ini bukan saya buat, ini menurut dokter siapa saya lupa, Dokter Katrin atau siapa dari luar negeri itu. Ada aset manusia, ada aset sosial, ada aset lingkungan, aset fisik, aset finansial, aset politik, aset agama dan budaya. Kalau aset manusia itu ya manusia semuanya, aset sosial itu orang tua siswa atau komite sekolah atau siapa yang berhubungan dengan sekolah. Aset lingkungan itu lapangan sekolah, aset fisik itu lapangan sekolah atau lapangan yang berada di sekitar sekolah ini. Salah. Yang keempat aset fisik berupa sarpras, olahraga, sistem dan lain-lain dan seterusnya. Rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan oleh seluruh anggota KBS. Selain itu, guru bersama murid akan melakukan refleksi setelah selesai kegiatan secara keseluruhan. Kemungkinan tantangan. Tantangannya 1, murid kesulitan dalam menciptakan permainan. Solusinya ada pendampingan dari fasilitator. Yang kedua, murid kesulitan dalam pelaksanaan kompetisi. Solusinya pendampingan oleh guru PJOK terkait dengan SEN. Terima kasih sudah. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dari saya. Boleh bertanya atau boleh memberi masukan atau dan lain-lain. Monggo. Sudah cukup? Sudah? Pak Ibu, monggo. Boleh masuk. Pak Urdi? Sudah nggih? Oh, sudah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apresiasi yang luar biasa dari program yang disampaikan oleh Bapak Roy selaku guru PJOK di SMP Negeri 3 Lasem dengan programnya yang sangat luar biasa. Pak Roy, tadi dalam program panjenengan ada 3 hal yang mana nanti diharapkan ada muncul voice, ada muncul choice, dan rasa kepemilikan dari anak. Dalam hal ini kami perlu penegasan Pak Roy. Dalam memunculkan itu tadi disampaikan setiap kelas. Apakah mungkin ini bisa dimulai dari anak terpilih, dalam hal ini mungkin dari siswa OSIS terlebih dahulu dalam program panjenengan, karena tadi ada 2 hal bisa digunakan, tadi di kegiatan P5 atau di kegiatan pasca tes ya, atau kegiatan class meeting. Nah, dalam hal ini bisakah nanti pertama dalam memunculkan suara itu dilibatkan dulu anak-anak terpilih, misalkan OSIS, mereka dibentuk kepanitiaan sehingga nanti muncul suara atau ide-ide dari anak-anak itu, voice kan gitu ya Pak, idenya. Kemudian choice nanti pilihan-pilihan. Dalam hal ini tadi panjenengan ada beberapa kegiatan senam, nanti mana yang dipilih, yang terbaik yang mana, choice pilihannya. Kemudian dari itu karena mereka yang mempunyai ide, mereka yang mensuarakan, kemudian mereka sendiri yang memilih, akhirnya muncullah rasa kepemilikan, gitu ya Pak Roy. Sekali lagi, apakah bisa dimulai dari OSIS terlebih dahulu atau mungkin
program panjenengan melalui kelas-kelas itu. Terima kasih dari saya, sekali lagi luar biasa program panjenengan Pak Roy. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Joko. Langsung saya jawab, bisa Pak, karena bisa juga digunakan untuk simulasi terlebih dahulu dengan komunitas yang lebih kecil seperti itu. Nanti kalau di komunitas kecil itu berhasil, baru diperlebar atau diperluas atau diperdalam seperti itu. Cukup ya, sudah lama kayaknya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.